Salam persekutuan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Saudara-saudara, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287, Sekarang Bersyukur. Opa, Oma, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, Engkau baik kepada kami. Engkau memberi kesehatan pada tubuh yang tua ini. Engkau menghibur hati yang kadang sepi. Engkau sahabat dalam hidup yang panjang ini. Sepantasnya lah kami datang ke hadapan-Mu untuk beribadah dan menyatakan syukur kami. Ya Allah, kami mau memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu, dan mensyukuri pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Ya Allah, pemelihara hidup kami datang untuk beribadah kepada-Mu. Opa, Oma, Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah pemberitaan janji keselamatan untuk kita. Dengarlah janji keselamatan dari Allah yang disaksikan oleh Nabi Yesaya. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dalam rahim, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus,
Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kami sungguh bersyukur kepada Allah yang telah menggendong, menanggung, memikul, dan menyelamatkan kami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami dan menjadi bijak di dalam kasih-Mu. Amin. Kita pujikan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 9, Puji Hai Jiwaku, Puji Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati dalam doa syukur kita, dan juga kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang kami panggil Bapa dalam Yesus Kristus, saat ini dalam persekutuan kami yang masih kami lakukan secara daring, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau dengan segala kasih-Mu tetap memelihara, menjaga dan merawat kami, tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Tapi biarlah kiranya kami juga tidak hanya berhenti dengan rasa syukur, melainkan kami juga dapat mengintrospeksi diri kami, sehingga apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apa yang mendukakan hati sesama kami yang kami tidak sadari, kami hentikan, kami ubah menjadi pribadi yang benar-benar mampu untuk menyenangkan hati Tuhan melalui kasih kami kepada sesama kami. Tuhan, pada saat ini dalam persekutuan, kami juga hendak kembali merindukan pertolongan Tuhan dalam pimpinan hikmat firman-Mu yang akan kami dengar dan kami renungkan. Yang kiranya Tuhan berkenan untuk menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap perkataan firman-Mu dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan bahkan juga dapat benar-benar berbuah di tengah segala situasi yang membuat kami harus tetap menjadi teladan bagi sesama kami dimanapun kami berada. Maka di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus dosa kami mohon urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami berlimpah dengan rahmat-Mu, dan agar kami juga benar-benar mampu mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita.
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari Mazmur 67. Mazmur 67 adalah satu lirik ataupun syair tentang nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Akan saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian Mazmur 67 disampaikan kepada kita. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau mau opa diberi uang 20.000 oleh anak ataupun menantu, apa yang opa rasakan? Berterima kasih, tentu ucapan itu adalah satu hal yang perlu untuk kita lakukan sebagai sebuah tradisi kesantunan bangsa Timur. Tapi hati yang maksud saya, apa yang akan opa lakukan dengan uang 20.000 yang opa terima? Mungkin reaksinya adalah, buat apa 20.000? Buat ongkos pergi ke sana sini saja mungkin sudah kurang cukup bagi oma-opa sekarang. Tapi kalau uang 20.000 itu diberikan oleh oma-opa kepada cucu yang masih sangat kecil, bagaimana respon hati mereka? Mungkin malah berbeda dengan apa yang oma-opa rasakan. Dengan sukacita, dengan gembira, cucu opa, oma justru malah bersyukur, wah besar sekali uang jajan, atau mungkin malah untuk ditabung begitu ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah tentang bagaimana kita bisa melihat respon kita saat kita menerima berkat Tuhan, yang bisa jadi membuat kita juga berpikir bahwa selama ini Tuhan tidak kurang untuk memberkati kita, Tuhan tidak pernah lupa untuk memelihara kita. Hanya sikap hati bersyukur kita yang berbeda. Cucu oma opa bisa bersyukur dengan uang 20.000 rupiah karena mungkin kebutuhannya berbeda dengan oma opa. Apa yang menjadi harapannya dengan uang 20.000 beda dengan apa yang menjadi harapan bagi oma opa dengan uang segitu. Tidak hanya secara kebutuhan, tetapi juga mungkin dari sisi perspektif. Bagi anak cucu oma opa, uang 20.000 adalah satu hal yang membuat mereka bersyukur karena mereka masih diperhatikan oleh oma opa, bukan dilihat dari nominalnya. Tetapi orang dewasa umumnya ketika mendapatkan berkat dilihat dari kuantitas dibandingkan kemudian dengan kebutuhan. Fokus dari apa yang dimiliki oleh orang dewasa adalah pada kebutuhan sehari-hari atau pada kebutuhan yang diinginkan. Itu yang membuat kita sulit untuk bisa bersyukur. Nah, mengapa kita kemudian membahas hal tersebut? Karena kita diingatkan oleh Mazmur 67 sebagai sebuah syair yang berisi tentang nyanyian syukur yang diungkapkan karena berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Yang pertama, kenapa kita harus bersyukur? Jelas di sini pemazmur mau mengajak kepada kita untuk melihat dasar dari ucapan syukur adalah tentang perbuatan Allah yang telah Allah lakukan di masa yang telah lalu. Tentang hal ini kita sudah pernah merenungkannya, bukan? Kalau bersyukur tentang hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, rasanya kok sulit untuk kita lakukan itu. Tapi rata-rata kita bisa bersyukur kalau kita mau merenungkan apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang telah Allah perbuat dalam kehidupan kita. Kalau kita merenungkan tentang masa lalu, tentang hal-hal yang baik yang Allah perbuat bagi kita, tentu ungkapan syukur itu biasanya terlahir begitu saja dengan alami dalam diri kita. Dan tidak hanya itu yang ingin disampaikan dalam Mazmur 67. Bagaimana kita belajar untuk melihat masa yang lalu. Mazmur 67 juga mau mengajak pada kita untuk melihat dari perspektif yang berbeda.
Kalau bahasa sederhananya, ayo kita main perbandingan, begitu ya. Umat Allah membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan bangsa-bangsa yang lain yang di sekitar mereka. Sama-sama diam di tanah yang subur, tanah yang bisa menghasilkan berkat buat mereka bisa hidup berkepanjangan atau berlangsung hidup dengan hasil bumi yang sama. Tetapi umat Allah bisa benar-benar menghayati bahwa hasil bumi ini adalah benar-benar sebuah bukti bahwa Allah benar-benar menyertai dan memberkati mereka. Hal itu berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain yang di sekitar mereka, dengan hasil bumi yang sama, tapi mereka hidup dengan sangat susah ataupun sedih karena mereka melihat dari perspektif yang lain, itu perspektif keinginan. Sementara umat Allah melihat dari perspektif kebutuhan. Yang mereka perlukan adalah berkat Allah itu terus berkepanjangan dan hidup mereka setiap hari ataupun setiap masa terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sementara bangsa yang lain bisa jadi jatuh dalam perspektif harapan, keinginan, dan ambisi, sehingga berkat yang sama yang diberikan kepada mereka tidak mampu untuk membuat mereka tuh hidup dengan bersukacita, bahagia, bahkan bersyukur. Itu sebabnya Mazmur 67 kemudian diawali dengan sebagai ungkapan berkat dari Allah. Permohonan berkat itu kemudian juga membuat mereka ingin mengajak serta supaya semua umat Allah itu merindukan hal yang sama, agar mereka bisa benar-benar mensyukuri berkat Tuhan itu, supaya bangsa-bangsa di sekitar mereka juga ikut bersyukur. Artinya bagaimana bisa oma opa bersyukur di masa seperti sekarang ini, tidak hanya bersyukur untuk diri sendiri atau tidak hanya bersyukur untuk apa yang telah kita terima, tapi bersyukur juga supaya orang di sekitar kita juga ikut bisa merasakan syukur seperti yang kita alami. Misalnya oma opa melihat ini situasi yang mungkin tidak mudah ya untuk kita jalani bersama, ketika varian dari virus corona mulai benar-benar merebak dan mudah sekali menularkan virus dengan sangat tidak tidak melalui sentuhan pun sekarang orang sudah mulai terasa sekali gitu ya akibat dari keberadaan virus tersebut. Dan saudara-saudara kita pun kemudian mulai satu persatu tumbang harus berada dalam satu perawatan khusus di rumah sakit. Bagaimana kita bersyukur dengan situasi seperti itu? Pertama, kita melihat apa yang masih bisa kita miliki. Mungkin kita bisa bersyukur. Tapi yang kedua, bagaimana kita bisa benar-benar bersyukur supaya orang yang ada dalam keadaan situasi tertekan ataupun dalam situasi kritis pun bisa merasakan syukur yang kita alami. Gimana caranya supaya apa yang kita rasakan itu pun turut dirasakan oleh orang lain yang melihat kita. Itu adalah hal yang tidak mudah. Artinya perlu ada transfer perspektif, perlu ada satu posisi yang sama, sekalipun mungkin situasinya berbeda. Oma opa masih diberikan kesehatan, bisa bersyukur. Bagaimana dengan rekan-rekan kita yang ada dalam keadaan sakit, supaya mereka juga tetap bisa bersyukur. Kan beda situasinya. Situasi benar mungkin bisa berbeda, tapi perspektif kita sebagai umat yang dipelihara oleh Allah itu yang harus kita pertahankan. Mungkin dari sisi yang sakit, yang sedang terbaring saat ini, bahkan yang sedang menggunakan tambahan fasilitas untuk bisa meningkatkan oksigen dalam paru-parunya, itu bisa benar-benar merasakan bahwa di posisinya pun dia tetap bisa bersyukur. Mari kita transfer perspektif itu, karena itulah yang dibutuhkan di situasi seperti sekarang ini. Bukan penyamarataan situasi sehingga kita bisa bersyukur bersama. Nah, hal ini yang saya bilang sebagai satu hal yang tidak mudah. Tetapi jika kita benar-benar bisa memperjuangkan hal itu bagi sesama kita, maka ini menjadi sebuah berkat, bukan lagi bersyukur atas apa yang telah kita terima, tapi menjadi sebuah berkat yang membuat kita benar-benar bisa berkepanjangan rasa syukur itu, bahkan sampai masa yang akan datang pun menjadi sebuah pengharapan. Bagaimana caranya? Nah, itulah yang menjadi PR bagi oma opa, bagi kita sekalian. Mari kita melatih perspektif kita agar semua pemberian-pemberian Tuhan itu tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja atau dari satu masa lalu saja, tapi juga bisa dilihat dari berbagai sudut, supaya apa yang ada dalam hati kita adalah sebagai benar-benar
ungkapan berterima kasih kepada Tuhan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun juga. Dan tetap mari kita juga menjaga kesehatan kita sebagai bentuk rasa syukur bahwa Tuhan menghendaki agar kita senantiasa jadi berkat bagi sesama. Tuhan kiranya menolong Oma Opa dengan roh hikmat agar kita semua juga dapat benar-benar belajar untuk terus mempertahankan perspektif, pikiran atau cara pandang kita terhadap segala pemberian Tuhan. Disitulah kita akan mampu benar-benar mempertahankan rasa syukur kita sehingga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati Oma Opa. Tuhan Yesus juga kiranya juga menolong Oma Opa untuk senantiasa hidup berkelimpahan berkat dan syukur. Amin. Atas segala limpahan anugerah berkat pemberian dari Allah yang mungkin juga nanti akan diwujud nyatakan dalam bentuk persembahan yang disalurkan kepada gereja, mari kita ungkapkan juga dalam doa sekaligus kita menutup persekutuan kita untuk mohon berkat Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang dengan segala rancangan-Mu memberikan kepada kami satu pengertian untuk kami dapat memiliki cara pandang yang baik, yang sehat dalam kami mensyukuri segala berkat ataupun pemberian yang Tuhan anugerahkan. Sehingga dari situ kami dapat benar-benar mulai memelihara segala rasa syukur kami atas apa yang Tuhan anugerahkan. Bahkan juga kami dapat memelihara segala berkat-berkat pemberian Tuhan itu untuk menjadi sebuah kesaksian yang kemudian juga menimbulkan rasa syukur di hadapan sesama kami, terutama bagi mereka yang ada dalam pergumulan secara jasmani oleh karena serangan virus corona yang menantang kehidupan saudara-saudara kami. Tuhan, jamahlah mereka, tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani, agar mereka memiliki perspektif yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dengan segala situasi yang mereka hadapi, mereka tetap mampu untuk merasakan bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang mereka tetap rasakan di situasi yang berat saat ini. Kami mohon Tuhan, urapilah juga kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat masih
merasakan pengharapan dan kuasa pemeliharaan Tuhan itu hadir secara nyata melalui keberadaan keluarga kami, melalui keberadaan saudara-saudara, para sahabat kami, baik yang diwujud nyatakan, entah itu melalui alat komunikasi, melalui dukungan doa, bahkan juga melalui persekutuan di gereja. Kami percaya Tuhan jugalah yang akan mempersatukan kami secara rohani melalui berbagai pergumulan yang harus kami hadapi bersama dengan pandemi saat ini. Sehingga kami dapat belajar untuk bersyukur bahwa kami masih memiliki kesempatan untuk terus berkarya. Itu juga adalah berkat dan pemeliharaan Tuhan yang harus kami syukuri. Kami berterima kasih atas oksigen yang masih kami hirup. Kami berterima kasih atas segala organ vital kami yang masih berfungsi dengan baik. Kami berterima kasih atas imunitas kami yang juga masih berfungsi dengan sangat luar biasa melalui hati yang gembira. Dan kami percaya dengan itulah kami juga Tuhan utus untuk dapat menjadi sebuah dasar bagi sesama kami untuk mengucap syukur dalam segala hal di situasi mereka. Pada saat ini ya Allah, kami percaya bahwa Kau juga adalah Allah yang memelihara keberadaan setiap para tenaga kesehatan maupun juga para pemimpin kami dalam mengupayakan berbagai hal untuk menghentikan penyebaran virus maupun juga untuk dapat mengatasi setiap rasa gelisah ataupun juga sakit penyakit yang diderita oleh sesama kami. Maka kiranya kepada-Mu ya Bapa, kami juga hendak berserah diri agar kami juga turut campur tangan dalam segala upaya yang dilakukan dalam penuh ketaatan dan juga dengan kerendahan hati. Kini kami berserah diri dalam segala hal yang akan kami perbuat dengan dasar firman Tuhan untuk kami senantiasa memelihara rasa syukur atas segala hal yang telah Tuhan anugerahkan dan juga atas segala hikmat perspektif kehidupan yang membuat kami bijaksana dan juga membuat kami menjadi teladan bagi sesama kami dimanapun kami berada. Maka dengan arahkan hati kami kepadamu, kami juga percaya bahwa berkat Tuhan akan menyertai kehidupan kami saat ini dan seterusnya. Mari kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.